Di jam saya sudah menunjukkan jam 9:48. Mungkin kalau di Papua sudah jam berapa nih? Jam 11:48 ya. Hampir zuhur ya Pak Darmino ya. Baik, untuk Iya, menyingkat waktu, kita langsung saja mendengarkan materi pada pagi hari ini. Yang insya Allah pembicaranya sudah sangat siap nih ya. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati, kita langsung saja mendengarkan materi pada pagi hari ini. Dan tak lupa materi pada pagi hari ini akan dimoderatori oleh eh, salah satu pimpinan kita, yaitu Teh Silka Safanisa. Kepada Teh Silka, kami persilakan. Baik, Alhamdulillah. Makasih ya Pak Alam, luar biasa semangat sekali. Tadi sarapan sama apa Pak? Luar Si Uduk biasa ya. ya. Nasi uduk ada harusnya bagi-bagi nih sama kita semua di sini. Baik, langsung aja ya. Terima kasih banyak Pak Alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Apa sudah siap Pak? siap, Sudah siap Pak Silka. Arif? Oke, siap. Langsung aja kita berikan aplaus untuk Pak Arif. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah di pagi hari ini saya bisa bertemu dengan leaders semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada ketua pelaksana kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Pak Direktur, Pak Ivan Supanat, yang hormati Teh Silka, Pak Hukum, Teh Mia, dan seluruh jajaran manajemen di pusat dan seluruh leaders di seluruh kota di Indonesia. Baik, mohon izin saya share screen. Guru yang silent, tetapi juga menghasilkan murid-murid yang eh, maksudnya ini adalah kita mengambil inspirasi dari kita naik gunung. Ibarat begini, kalau kemandirian sebuah lembaga itu adalah target di puncak gunung tersebut, maka proses menuju kemandirian itu butuh sebuah perjuangan. Bagaimana ketika kita mau naik gunung, itu diperlukan bekal-bekal yang cukup. Bekal-bekal yang cukup seperti air minum, makanan, alat masak, tenda, kemudian tas besar, gunung, mungkin selimut, mungkin jaket, mungkin berbagai macam perbekalan yang kita butuhkan untuk sepanjang perjalanan dan di puncak gunung tersebut. Pertanyaannya, seberapa kuat kita memanggul beban kita, beban-beban yang akan kita bawa ke puncak. Kalau memang kita sudah tidak mampu untuk membawa beban-beban itu, tidak usah dibawa beban, ya, itu akan menyiksa kita di perjalanan, akan memberatkan perjalanan kita. Kalau kita bawa kasur gitu, wah, nggak bawa kasur. Mungkin bisa yang lebih simpel, pakai matras gitu. Jadi bawa yang lebih ringan. Nah, karena sepanjang perjalanan naik gunung ini juga tidak mudah. Kalau tadi Pak Ivan mengibaratkan dalam perjalanan organisasi itu kita akan dihadapkan dengan badai-badai. Naik gunung pun itu nanti akan ada badai-badai. Ya, ketika cuaca tidak mendukung, ketika hujan, ada angin, ada yang tidak nyaman, maka di saat itulah menguji survival kita, menguji ketegaran kita di dalam menghadapi problem-problem sepanjang kita ambil dari materi Coach Fahmi ya, ada 5 pilar bisnis yang ini menarik untuk kita ulas. Ini menarik kita ulas. Pilar yang pertama, yang terpenting dalam sebuah perusahaan itu adalah meningkatkan omset, meningkatkan pendapatan di bisnis apapun, bisnis kesehatan, bisnis wisata, bisnis olahraga, bisnis pendidikan, ya, termasuk bisnis-bisnis yang lain.
seluruh perusahaan yang menjadi concern bagaimana omset atau pendapatan perusahaan itu bisa meningkat. Karena kalau omset itu menurun atau bahkan tidak tercapai target, maka ini akan mempengaruhi perjalanan organisasi tersebut, perjalanan bisnis tersebut. Bagaimana naik gunung, ya. Kalau kita tidak punya bekal yang cukup, maka kita tidak akan mampu melanjutkan perjalanan. Nah, untuk melanjutkan perjalanan dibutuhkan finansial, dibutuhkan uang. Ya kita tidak kemudian berpikir materialistis, tapi realistis. Saat ini semua aktivitas kita itu di perusahaan kita, termasuk di sekolah, tidak terlepas dari finansial, terlepas dari keuangan. Kalau kinerja keuangannya bagus, omsetnya bagus, insya Allah ke depan tidak akan ada. Nah, hari ini memang tadi yang disampaikan Silka, yang disampaikan Pak Ivan, kondisi perusahaan-perusahaan di luar ini memang pasca pandemi ini masih belum stabil. Banyak di antara perusahaan-perusahaan yang akhirnya belum tikar, ada yang kemudian masih sampai saat ini berat dan seterusnya. Bahkan ada yang menutup ya, kemarin ada kejadian di Litek, kemudian di beberapa perusahaan-perusahaan yang lain itu mengalami PHK besar-besaran dan seterusnya. Itu jelas gitu. Nah, bagaimana untuk menyehatkan keuangan kita supaya kita stabil? Maka yang kedua, pilar keunggulan bisnis yang kedua yaitu memangkas biaya. Memangkas biaya. Kenapa? Ya, karena itu di bawah kendali kita. Kalau meningkatkan omset, ya bisa jadi ada kondisi eksternal, ada kondisi global, ada kondisi kondisi ekonomi, ada kondisi yang tidak bisa kita kendalikan. Tetapi kita hanya bisa mengupayakan bagaimana pendapatan itu bisa maksimal dengan upaya yang maksimal untuk meningkatkan. Nah, khusus biaya, memangkas biaya ini ada di kendali. Saya ingin sharing pengalaman saya di BUMD. Ketika itu saya dihadapkan dengan kondisi perugi, ya, masuk pasca pandemi. Dan ketika kondisi itu terjadi, omset belum bisa naik, ya, karena pasca pandemi dan recovery keuangan belum selesai. Salah satu yang kemudian saya berpikir bagaimana memangkas biaya supaya bisa menyelamatkan perjalanan pendakian. Ketika mau mendaki, wah ini kok ada beban yang berat ya. Bawa kasur, wah untuk kasur saat ini belum perlu. Oke, dengan yang lebih tipis. Dan wah ini bawa apa namanya magicom, wah nggak perlu, magicom kan pakai kompor portable saja cukup. Nah, jadi bagaimana kita efisiensikan? Waktu itu saya mengurangi karyawan sampai 20 orang di awal kepemimpinan saya 3 bulan yang jadi amanah. 20 orang. Jumlahnya luar biasa. Bukan hanya mengurangi orang, bahkan 3 bulan kita ambil keputusan tidak gaji. Lalu bulan keempat kita gajian yaitu 30%. Kenapa? Karena sudah mulai ada pendapatan masuk, omsetnya agak meningkat, walaupun sedikit. Di bulan keempat kita gaji. Masuknya pun kita sesuaikan, masuknya juga 30% dari yang masuk karena keuangan perusahaan yang sangat terbatas. Dengan kondisi itu terus kita berupaya meningkatkan omset bagus naik. Kemudian akhirnya gajian di bulan 6 atau ke-7 ya, waktu itu kita sudah bisa gajian di 50%. Terus berjuang sampai mampu gaji 1 kali 100%. Tapi ini sebuah perjalanan yang cukup panjang. Tapi ketika belum mampu, perusahaan belum mampu, demi menyelamatkan kapal perusahaan, maka opsi yang paling berat ini kita memangkas biaya. Karena ini akan jauh lebih menyelamatkan walaupun memang berat gitu, keputusan itu. Misal kita berada dalam sebuah kapal yang kemudian overload penumpangnya.
Kalau tidak kita kurangi, ya penumpangnya akan tenggelam dan kapal akan tenggelam semuanya, seluruh penumpang akan tenggelam. Itu kan mudaratnya lebih berat. Ketika tidak ada solusi yang lain, beban-beban yang kita buang gitu. Ya, mungkin dengan cara-cara yang dengan cara-cara yang kemudian dari tujuan. Jadi, yang kedua memangkas biaya. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan produktivitas. Waktu itu ketika perusahaan yang saya pimpin 3 bulan tidak gajian, saya optimalkan mereka bekerja di rumah walaupun tidak masuk, tetapi saya minta untuk jualan pre-sale, jualan tiket pre-sale. Waktu itu saya minta jualan banding harga 50% karena memang kondisi pasca pandemi belum banyak orang yang tertarik datang ke tempat wisata. Maka waktu itu kita jual sampai diskon besar-besaran. Dan alhamdulillah dengan kondisi itu karyawan semangat dan eh, sebagian dipakai untuk mereka, sebagian disetorkan ke perusahaan. Semuanya bergerak, semuanya produktif, semuanya bagaimana menyelamatkan perusahaan yang kemudian hampir tenggelam karena terpaan badai pandemi yang sedemikian hebat yang menghancurkan bisnis yang di berbagai bidang. Saya kira begitu ya, meningkatkan produktivitas. Nah, selain itu, pilar yang keempat yang ini juga sangat penting yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Bagaimana customer kita itu puas. Kenapa? Kalau customer puas, dia akan menceritakan kepada 10 orang yang lain atau bahkan lebih. Sehingga mereka akan mengajak tetangganya, mengajak kerabatnya, atau bahkan dia akan repeat order. Tapi kalau customer kecewa, maka dia akan cerita. Dia akan menjadi black campaign kita, akan menjelekkan kita, sehingga akan berdampak terhadap capaian-capaian perusahaan kita. Kalau kita berikan servis yang terbaik, saat di sekolah kita, anak-anak kita didik dengan yang terbaik, maka dia orang tua itu akan udah nanti adiknya sekolah di sini, nanti saudaranya sekolah di sini, nanti tetangganya sekolah di sini, nanti saudara jauhnya sekolah di sini. Baliknya, ketika kecewa, maka dia akan ngomong ke kakaknya, ngomong ke saudaranya, udah jangan masuk di sekolah itu, jangan masuk ke sekolah itu. Yang berdampak terhadap kinerja kita. Maka ini penting. Bagaimana perusahaan yang kita pimpin itu omsetnya naik, biayanya bisa hemat, kemudian seluruh elemennya bisa produktif, kemudian kepuasan pelanggan customer bisa puas dengan service excellence. Dan ini bisa dikendalikan oleh leader semuanya, yaitu leadership. Pentingnya kepemimpinan di dalam mengendalikan pilar-pilar bisnis ini. Akui tidak diakui, suka tidak suka, sekolah itu juga bisnis. Bisnis pendidikan. Karena ya kalau tidak ada pengelolaan omsetnya, pengelolaan biayanya, kemudian produktivitasnya, kepuasan dan seterusnya, dipastikan tidak akan bisa bertahan. Tetapi sebaliknya, ketika pengelolaannya bagus, maka akan bagus, akan bertambah muridnya, cabangnya bertambah, sekolahnya bertambah, bertambah, bertambah. Pak Ivan itu juga kemarin dapat proyek ya dari sekolah swasta di Kota Bandung untuk membuat kajian pendirian sekolah. Dan ini sudah repeat order dan sekolah tersebut bertambah, 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 nambahnya mereka menguntungkan. Dan ini membuktikan bahwa sekolah itu adalah juga sebagai as a business, bisnis pendidikan. Kita tidak bisa berbicara, wah sekolah ini bedalah dengan perusahaan. Sekolah ini kan lembaga sosial. Nah, kalau kemudian lembaga sosial itu bergantung dari donatur, ketika donatur berhenti, apa jadinya nanti? Jadi bagaimana kita menggaji guru-guru kita? Bagaimana kita membiayai aktivitas KPM kita? Kalau kita menggantungkan kepada donatur. Makanya kita menggantungkan kepada Allah, ya betul. Tapi yang kedua, kita harus berupaya bagaimana menuju sebuah
lembaga yang mandiri, menjadi sebuah perusahaan yang kemudian bisa mengelola omsetnya, mengelola biayanya, meningkatkan produktivitasnya dan kepuasan pelanggan uh, dengan leadership teman-teman yang. Nah, ini ada sebuah rumus yang menarik untuk kita kaji. Jadi ketika sebuah perusahaan memiliki omset yang besar, namun biayanya kecil karena bisa dikendalikan, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Dia akan mendapatkan profit yang besar. Dia akan mendapatkan social enterprise yang besar, SE. Dia akan mendapatkan saldo dana pengelola yang terbaik. Dengan berbagai istilahnya ya, mau saldo DP, mau SE, mau profit, mau keuntungan, mau laba, dan seterusnya, itu istilah. Tetapi realnya dalam bisnis, omset harus dibesarkan, biaya dipres seefisien-efisien. Karena dengan pendapatan kita naikkan, biaya kita efektifkan, kita efisienkan, maka akan menghadirkan, mendatangkan keuntungan yang besar, profit yang besar. Kenapa profit? Wah, kita sudah berbeda orientasi. Harusnya kita ngejarnya pahala, ngejarnya ini. Tidak usah berpikir bisnis, tidak usah berpikir ini. Salahnya, sekolah kita ini bisa berjalan, bisa sustain, itu karena dibiayai oleh uang. Gitu. Makanya kita di tataran manajemen bagaimana bisa memanage biaya-biaya ini, memanage pendapatan-pendapatan ini sehingga bisa mendatangkan profit yang besar. Nah, ketika profit besar, maka akan mempercepat, mengakselerasi inovasi. Nah, ketika kita punya ide-ide yang cerdas, ide-ide yang brilian, tapi butuh biaya, maka itu tidak akan menjadi masalah. Ketika kita memiliki keuntungan yang besar, kita laba yang besar, kita sudah uangnya sudah sisa-sisa, maka kita bisa, misal satu kelas mau dikasih media yang luar biasa, ya, yang kemudian high tech gitu. Kemudian misal kita mau membangun ruangan tambahan lagi atau kita akan memberikan fasilitas siswa laptop, tablet dan seterusnya. It's okay gitu. Asal ada kemampuannya. Pertanyaannya kita mampu belum gitu. Mungkin kita cek selama ini pembiayaan sekolah kita itu dari mana? Apakah sudah 100% kita biayai secara mandiri dari sekolah? Dan apakah sekolah sudah menghasilkan profit atau belum? Kalau sudah menghasilkan profit dan semua sudah terbiayai 100%, maka masih memungkinkan dengan sisa dana keuntungan itu untuk menambah program-program yang sedemikian hebat. Tetapi kalau belum, nah ini bagaimana kita bisa mengembangkan itu? Ya, mungkin ada solusi yang lain selain pakai dana profit, pakai donasi. Tetapi tadi donasi ini fluktuatif, ya, tidak sustain. Nah, untuk sustain ke depan, core bisnis kita adalah pendidikan. Oke, bagaimana core bisnis kita ini bisa mengakselerasi bisnis-bisnis. Nah, yang terakhir, ketika inovasi ini terjadi, maka bisnis kita akan meleverage, akan scale up, akan semakin membesar. Misal dengan adanya omset yang besar, kemudian biayanya bisa efisien, untungnya besar, keuntungan besar bisa kita jadikan untuk program-program yang lebih menarik lagi, benchmark, misal studi ke luar negeri atau apa, pokoknya dengan berbagai inovasi-inovasinya akan menarik calon-calon orang tua siswa untuk bergabung di sekolah kita. Sehingga kita bisa semakin membesar. Bahkan nanti akan ada cabang 1, cabang 2, cabang 3, cabang 4. Kita ada SD juara Papua 1 di Tanah Hitam, SD juara Papua 2 di mana, SD juara Papua 3, atau SD juara Batam 1 dengan Mami di situ, SD juara Batam 2 di mana, SD juara. Jadi meleverage, scale up, bisnis akan bertambah. Ini sangat mungkin ketika tadi omset kita bagus, biaya bisa kita kendalikan, efisien, sehingga profit besar. Profit besar ini yang akan kita gunakan untuk mengakselerasi inovasi kita. Dengan inovasi pembelajaran akan semakin memperbesar bisnis kita, sehingga bukan sekedar bertahan,
Bisnis kita ini bukan sekedar sustain, bukan sekedar survive, tapi bisa leverage, bisa berkembang. Semakin bagus, semakin bagus. Saya kira itu yang ingin saya sharing di hari ini, dan saya yakin teman-teman semuanya adalah orang-orang luar biasa, leader-leader hebat di sekolah masing-masing, dan saya yakin dengan kerja keras kita semuanya, maka kita bisa meningkatkan pendapatan, meningkatkan omset, dan menekan biaya-biaya. Kemudian kita jadikan seluruh aset kita menjadi produktif, dan kita berikan pelayanan yang terbaik untuk customer kita, maka dengan leadership yang terbaik akan memudahkan ketercapaian dari kita semuanya. Terima kasih. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Nanti kita mungkin Pak Ivan bisa menambahkan, atau Teh Silka, Pak Gugum, monggo, Teh Mia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, Pak Arif, sharing tentang pengalaman Pak Arif berarti ya di BUMD tadi. Bagaimana mungkin kalau saya pribadi sih memikirkan tadi ya setelah COVID itu.